Minggu kemarin Samsung baru aja ngeluarin HP andalannya, si Samsung Note 20 series yang emang menggoda banget. Tapi bukan itu sih yang mau gue bahas, melainkan pendahulunya si Samsung Note 10 yang bisa kita dapetin dengan harga 10 juta X garansi resmi. Lengkap beserta charger, headset, dan juga kotak. Gue belinya ini di Triwulan Sale yang jadi toko favorit kita untuk beli HP second. Untuk lokasi toko offline-nya mereka ada di ITC Fatmawati, lantai dasar seberang Mister DIY Jakarta Selatan. Atau kalau mau beli online silahkan follow Instagramnya di @triwulansale. Ntar gue taruh di sini. Dan kalau kalian udah pegang HP ini, gue mau bilang kalau kalian gak harus upgrade ke Note 20, bukan yang Ultra ya. Karena kalau kita lihat kualitas layarnya Note 20 malah menurun, pakai Super AMOLED 60Hz refresh rate. Kecuali Note 20 Ultra tuh baru pakai 2 kali Dynamic AMOLED yang udah 120Hz. Terus layar Note 20 ini juga berubah ke flat, bukan curve atau cembung kayak Samsung Note 10. Mungkin ini bisa jadi pilihan buat yang pengen beli Samsung Note tapi gak suka sama layar curve. Ya ambil Samsung Note 20, karena kalau di Note 20 Ultra layarnya itu curve sama kayak Note 10. Anyway, kalau urusan layar emang Samsung juaranya. Tajam dan bagus banget dengan panel Dynamic AMOLED yang sedep pokoknya. Makanya gue kalau mau nonton video atau film ya pakai Samsung Note 10. Speaker juga udah stereo walaupun ukuran speaker yang di atas itu lebih kecil dibanding di bawah. Tapi hasil suaranya sama kok, balance. Tapi emang hasil suaranya gak senonjok flagship lain, padahal udah Dolby Atmos. Nah, balik lagi ke bagian layar, buat yang suka sama warna yang lebih cerah ada pilihan vivid mode. Tapi kalau gue sukanya yang standar aja, karena mata agak cepet capek sih kalau ngelihat warna yang saturated. Ukuran bezelnya juga super tipis dan feel layar Kevin itu berasa mewah dan ngelihat layar jadi kayak tambah lebar aja gitu. Padahal layarnya gak terlalu gede. Gak usah khawatir masalah layar curve yang mungkin lu pikir mudah kesentuh, karena di sini tuh punya fitur accidental touch protection yang bisa meminimalisir adanya gak kesengajaan ketika lagi genggam di bagian pinggir layar curve-nya. Jadi ya gue bisa pegang HP kayak layar biasa aja. Terus ada fitur touch sensitivity yang bisa naikin sensitivitas layar semisal lu pakai screen protector yang kurang sensitif. Kalau udah beli HP ini seharusnya jangan pakai screen protector yang abal-abal. Jangan sampai, karena layarnya ini sayang banget sih kalau sampai retak. Untuk seri Note 10 ini ukurannya compact, bisa banget dipakai dengan satu tangan dengan ciri khas seri Note yang bentuknya kotak. Bagian atas bawahnya flat dan bagian kanan kirinya curve biar nyaman digenggam. Semoga aja bentuk dari Samsung Note series bisa konsisten kayak gini, biar jadi ciri khas gitu. Terus untuk build quality-nya depan belakang pakai Gorilla Glass 6, frame metal dengan finishing glossy. Beda kayak Note 20 yang masih pakai bahan plastik. Anyway, khusus untuk warna bronze, Note 20 series pakai finishing matte dan menurut gue flagship sekarang tuh seharusnya pakai finishing matte aja deh. Ayolah, glossy tuh bakal nempelin banget sidik jari. Ngomong-ngomong soal sidik jari, kalau fingerprint di HP ini pakai fingerprint in display. Nempel dikit aja udah bisa, tapi sedikit delay sih pas proses unlocknya. Fitur utama dari Samsung seri Note ini ya S Pen-nya itu loh yang nggak ada di HP-HP lain. Mungkin kalian udah pada tahu ya fungsinya apa. Intinya pulpen yang bisa dipakai nulis di HP. Kalau nggak kebaca sama tulisan sendiri bisa langsung di-convert ke teks dan disimpan ke Microsoft Word. Terus buat AR Doodle kayak filter Instagram dan jadi tongkat sihir atau gestur yang bisa kontrol layar tanpa nyentuh layarnya langsung. Tapi emang gak semua aplikasi bisa support gestur pakai S Pen. Nah, di Samsung Note 20 latency di S Pen-nya ada peningkatan dari sebelumnya 42 millisecond kayak Note 10 ini meningkat ke 26 millisecond untuk Note 20 dan 9 millisecond untuk Note 20 Ultra. Lower is better ya. By the way, latency yang gue maksud di S Pen ini tuh antara layar yang gue tulis itu sedikit telat di bagian layarnya. Contohnya kayak lu lagi nyoret di kertas deh. Itu kan gak bakal ada delay karena ya di kertas. Nah, kalau di sini itu ada sedikit delay 49 millisecond yang emang gak terlalu berasa banget delaynya. Tapi kalau peningkatan 9 millisecond di Note 20 Ultra itu hampir mirip banget kayak lo lagi nulis di kertas. Performa di HP ini juga masih ngebut, jelas ini flagship. Exynos 9825 gak usah ditanyain lagi lah. Lancar luncur, buka banyak aplikasi gak masalah. RAM-nya 8GB dengan storage yang lega 256GB. One UI juga terkenal dengan smoothnya. Masuk ke app driver aja berasa satisfying banget.
Terus kayak akan fitur lagi. Nah, untuk PUBG dapat settingan smooth ekstrim dan HDR mentok ultra aja. Walaupun emang smooth ekstrimnya gak sestabil iPhone 11 series. Frame drop sering gue alamin. Maklum karena ini bukan HP gaming. Kalau iPhone 11 series kan banyak yang nyebut HP gaming tuh. Beda sama Samsung Note 10 yang lebih diutamakan untuk kerja. Apalagi ada Samsung DeX yang ngebudahin lo untuk ngakses semua hal di HP ini ke laptop. Caranya ya langsung tinggal colok USB dari HP ke laptop. Ribet ya masih pakai kabel. Nah, tapi kalau untuk di Note 20, Samsung DeX-nya udah bisa wireless, jadi lebih gampang lagi. Walaupun HP kerja gak ada salahnya juga kan kalau dipakai gaming tipis-tipis. Oh ya, speakernya kalau dipakai gaming malah jadi gak balance. Hasil suara speaker yang di bawah lebih gede dan berkarakter ke treble dibanding speaker di atas yang lebih ke bass. Tapi suhunya ini loh yang wajib di highlight. Dipakai gaming 30 menit aja udah panas. Terus baterainya boros lagi untuk sekelas flagship. 3500 mAh tuh gak bisa dipakai seharian. Dari pagi sampai sore udah low aja dengan screen on time 4-5 jam. Fitur fast chargingnya juga menurut gue gak cepet-cepet banget. Cuma 25 watt, sama kayak Note 20. Serius gak ada upgrade ke masalah chargingnya gitu? iPhone kau kan 18 watt. Iya, Jadi upgrade iPhone lah mendingan. nurun pak. Oh iya. Oppo lah Oppo. Oppo Oppo. 100. 65 watt. Ya, yang lagi di prototype kan Iya, iya. 100. Kita tunggu. Ngecas dari 10 sampai 100% butuh waktu 90 menit yang kalau kita bandingkan sama flagship lain, contohnya kayak Oppo Find X2 Pro yang dipakai punya Farid, itu ngecas dari 10 sampai 100% aja cuma 45 menit, ya. Setengah jam. Setengah jam loh. Setengah jam. Gila sih itu sepertiganya loh. Kalau soal desain kameranya di Note 10 ini Samsung masih main simple. Ada 3 lensa kekinian ala tahun 2019 yang menurun ke bawah. Lensa utama, ultrawide, dan telephoto. Buat yang suka desain kamera simple, pilihannya mungkin ada di Note 10. Beda kalau di Note 20 yang desain kameranya mirip S20. Kekinian 2020 lah. Overall gue tuh sukanya sama desain kamera Note 20 Ultra yang cenderung kotak dan lebih heboh. Bodoh amat sama bump. Ditutup sama case juga problem solve gitu kan. Yang penting desain. Tapi kalau untuk kualitas foto di kamera belakang Note 10 ini sih gue rasa udah cukup banget lah. Kecuali untuk kamera depan. Gak ada kekurangan yang harus upgrade ke Note 20. Hasil fotonya masih tajam, dynamic range-nya apalagi. Warna juga lebih natural dibanding S10 yang kemarin direview sama Farid. Warna hijau dan biru tuh gak segonjreng di S10. Jadi untuk masalah warna gue lebih suka Note 10 dibanding S10. Hasil pencahayaan dan warna antara lensa ultrawide ke lensa normal gak ada yang jomplang. Sip. Terus untuk di malam hari juga begitu, masih bagus banget. Gak harus ngandelin night mode-nya. Kalau dipaksa pakai night mode, di kondisi yang masih ada cahaya lampu tuh hasilnya akan jadi lebih lebay. Fitur night mode-nya mungkin bisa dipakai kalau lagi kondisi extreme low light aja, yang sempat gue bandingin sama iPhone 11 Pro Max dan hasilnya tuh mirip-mirip. Minusnya tuh di kamera depan sih yang gak konsisten. Hasil di siang hari kadang jelek, skin tone jadi lebih soft kayak pakai Beautify, kadang low exposure juga. Tapi giliran menjelang maghrib hasilnya malah jadi bagus. Lensa ultrawide kamera depannya tuh gak sengaco kayak di siang hari. Anyway, di kamera depan bisa pakai mode ultrawide, night mode, dan juga bokeh. Nah, kalau masuk di mode live focus atau bokeh, ini nih baru asik. Karena kita tuh bisa ngatur background effect jadi lebih ngeblur kayak big circle, artistic, spin, atau jadi swirly bokeh gitu kayak di Huawei P40 Pro. Terus fokus zoom yang kayaknya cocok buat jadi thumbnail kayak ala-ala thumbnailnya Kevin Anggara. Dan color point kayak fitur di Oppo Reno 4 yang matiin warna di background. Fitur live focus ini tuh juga bisa dipakai di mode video, tapi emang gak serapi di mode foto. Maklum cuma mainan AI aja. Tapi fitur yang keren banget tuh glitch ini, ala-ala retro VS gitu, kayak di video klipnya Stephanie Putri. Jadinya gak ribet kan yang harus masuk aplikasi video editing dulu. Ngomong-ngomong soal video, hasil video di Samsung Note 10 ini support sampai 4K 60 fps yang pastinya gak stabil di resolusi 1080 60 fps. Tapi entah kenapa movement dari hasil videonya tuh rada patah-patah kayak gini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Samsung Note 10
Di resolusi 1080 60 fps. Kalau gue lihat dari viewfinder sih stabil ya. Tapi kalau lihat di processingnya kayaknya lebih stabil lagi. Yup. Kalau kita lihat dynamic range-nya lumayan, nggak bagus-bagus banget gitu. Karena posisinya tuh sekarang lagi mendung juga, awan nggak terlalu kelihatan banget, jadi cuma kayak putih doang gitu. Tuh kayak gini tuh sekarang kondisi posisi langit ya. Ya, so far seperti inilah hasil perekaman dari kamera depan Samsung Note 10 yang menurut gue itu focal length-nya biasa aja, karena seperti ini posisi tangan gue kalau mentok banget. Kesimpulannya, kalau lu sekarang pakai Samsung Note 10, gak ada hal yang mengharuskan banget buat lu upgrade ke Samsung Note 20. Karena di segi layar masih bagusan Samsung Note 10. Panelnya menurun ke Super AMOLED. Tapi kalau mau desain baru, apalagi warna bronze-nya yang cakep banget, SoC yang paling ngebut dari Exynos 990, S Pen yang ada peningkatan soal latensi, dan Samsung DeX yang udah wireless, ya gue gak ngelarang juga buat upgrade ke Note 20 series. Apalagi kalau Sultan yang duitnya gak habis-habis, gue saranin ke Note 20 Ultra aja, karena di situ resolusi layarnya bisa sampai Quad HD dan Full HD Plus di 120 Hz. Terus latency S Pen yang udah 9 millisecond, kamera 108 megapiksel, terus ada lensa periskop telefotonya juga. Dan bagian yang penting nih, baterainya meningkat ke 4500 mAh. Karena ujung-ujungnya juga percuma kan kalau pakai HP sebagus apapun tapi baterainya cepet habis. Atau mau ngelirik ke Samsung Note 10 Lite nih yang lebih murah. Baterainya 4500 mAh sama kayak Note 20 Ultra. Tapi minusnya layar masih flat yang kesan mewah dan experience-nya gak seasik layar curve di Note 10. Dan belum support Samsung DeX yang mungkin jadi deal breaker untuk sebagian orang. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang sekarang tuh mungkin lagi pegang Samsung Note 10 tapi bingung mau upgrade atau enggak ke Samsung Note 20. Silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya.